A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang terus memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memahami bahwa ada sosok makhluk yang senantiasa mengganggu manusia, yaitu yang dikatakan dengan makhluk asy-syaitan. Bahkan kita diwajibkan memohon kepada Allah isti'adzah, perlindungan daripada gangguan mereka. Bahkan di antara kita mungkin pernah mengalami gangguan-gangguan tersebut. Apakah itu berupa penyakit, sihir, ain, perceraian rumah tangga, terhalangan jodoh. Namun kita tidak tahu penyebab-penyebab mereka mengganggu kita. Pada kesempatan kali ini, video singkat ini, saya akan membahas terkait tentang apakah penyebab syaitan atau jin mengganggu manusia. Mudah-mudahan dengan kita memahami video ini, kita bisa berhati-hati dan waspada dari perbuatan yang memungkinkan akan mendatangkan gangguan mereka. Sebab-sebab atau penyebab jin mengganggu manusia adalah, para jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya yang pertama adalah gangguan syaitan atau jin yang terjadi kepada kita semuanya. Bahkan di antara kita mengalami gangguan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biasa penyebabnya adalah karena lemahnya wiqayah atau himayah, penjagaan dari diri kita. Kurangnya kehati-hatian, kurangnya kewaspadaan kita. Apakah mungkin di antara kita ketika berjalan dalam sebuah tempat yang kira-kira ada penunggu atau tempat-tempat yang dikatakan angker, kita tidak membaca ta'ud, berlindung kepada Allah? Justru malah kita minta penjagaan dari mereka dengan mengatakan misalnya numpang-numpang atau membunyikan klakson. Dan ini justru malah mendatangkan gangguan sehingga mereka ikut kepada kita. Itu yang kedua, adalah lemahnya penjagaan kita daripada zikir, daripada ibadah, daripada tilawah Quran atau ibadah-ibadah yang lain, sehingga mendatangkan gangguan syaitan kepada kita. Yang ketiga, biasanya penyebab gangguan jin kepada manusia sehingga terjadi kesurupan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan adalah karena mahabbah, cinta jin kepada manusia. Mengapa jin cinta kepada manusia? Ketika saya dalam praktik ruqyah syariah, di antara pasien ada yang mereka mengalami gangguan ketika di toilet. Misalnya masuk toilet, kamar mandi tidak membaca doa perlindungan. Ada mungkin di antara suami istri, setelah itu istrinya sering mengalami mimpi buruk dan mengalami gangguan jin. Kenapa? Ternyata ketika berhubungan, suami istri lupa membaca doa perlindungan Allahumma jadibna syaitan, sehingga mereka ikut campur dalam hubungan suami istri mereka. Cinta jin juga bisa mungkin jin menyaksikan tubuh elok atau cantik dari seorang wanita. Karena kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwa iblis dan tentaranya melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Mungkin di antara ummahat, mungkin di antara anak-anak gadis kita, ada yang mereka terbiasa membuka aurat, tidak berpakaian, tidak berbusana, atau mungkin setelah mandi tidak langsung menutup dengan pakaian yang rapi, justru malah hanya memakai handuk saja, sehingga membuat jin tertarik kepada tubuhnya, dan ini menyebabkan jin jatuh cinta. Dan banyak sekali kasus di lapangan yang saya temui hal-hal demikian. Oleh karena itulah, para jemaah sekalian, ini bisa cinta jin itu disebabkan karena hal-hal tadi yang saya sebutkan. Yang berikutnya, yang keempat adalah gangguan jin kepada manusia itu bisa juga karena benci atau dendam jin kepada manusia itu sendiri. Misalnya ada manusia yang menebang pohon sembarangan tanpa membaca ta'ud. Misalnya ada orang yang membangun rumah kemudian tanpa membaca doa minta perlindungan kepada Allah, dan pada tempat-tempat tertentu ada penunggu, ada jinnya, dan tidak membaca doa kepada Allah sehingga jin itu marah. Bahkan ada mungkin di antara sebagian ummahat yang menyiramkan air panas pada
tempat-tempat tertentu di rumahnya, kemudian terserami jin dengan air panas tersebut, sehingga jin dendam, sehingga jin itu dengki dan marah kepada orang-orang yang mau tadi diganggu. Wa'iyadzubillah. Dan yang kelima para jemaah sekalian, penyebab jin mengganggu manusia adalah selain karena cinta, selain karena dia benci, adalah biasanya kiriman orang yang disebut dengan sihir. Sihir nanti insya Allah akan ada bahasan tersendiri. Setidaknya dalam Islam sihir itu ada. Ada orang dengki, ada orang hasad yang menginginkan kenikmatan yang ada pada seorang lain tersebut hilang. Sehingga dia dengki dan dia mengirimkan sihir, mengirimkan jin, melakukan kerjasama dengan syaitan, dengan tumbal dan lain sebagainya, sehingga jin mengganggu kita. Dan ini dikatakan dengan sihir. Yang berikutnya para jemaah sekalian, yang keenam adalah penyebab syaitan mengganggu manusia adalah karena jin nasab. Biasanya nenek moyangnya dulu pernah, mohon maaf, karena kejahilan, ketidakfahaman, namanya orang tua, dulu belum paham. Mungkin melakukan persugihan, mungkin bekerja sama dengan jin, mungkin punya pelihara keris yang dimandikan tiap malam Jumat. Dan ternyata turun-temurun keris tersebut itu, ya, ada khodamnya, ada jinnya. Dan itu masuk kepada anak atau cucu-cucunya. Apa ciri-ciri anak yang terindikasi terkena gangguan jin? Biasanya sejak TK atau SD, sejak kecil, dia sudah bisa melihat jin dan sensitif. Bisa menerawang hal-hal yang gaib. Yang dirasa hal gaib, padahal itu adalah tipuan syaitan. Yang disebut dengan anak indigo. Ini biasanya adalah jin nasab. Ini adalah beberapa penyebab-penyebab syaitan atau jin mengganggu manusia, para jemaah sekalian. Ketika kita membahas jin, tentu jin ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim tentu sama-sama beribadah kepada Allah. Adapun yang kafir, inilah dikatakan syaitan, makhluk yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita waspada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, kita mengetahui penyebab apa jin mengganggu manusia, kita bisa hindari. Ya tadi sepertinya. Pada ruangan, masuk kamar mandi kita membaca doa. Kita sehari-hari kita pagi petang membaca zikir. Kemudian masuk rumah kita membaca zikir, sehingga senantiasa terjaga penjagaan dan perlindungan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para jemaah sekalian untuk menjaga diri kita dari gangguan syaitan, setidaknya kehati-hatian kita dalam rangka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini ada makhluk lain yang Allah ciptakan, yaitu jin yang kadang-kadang lalai, yang kadang-kadang juga dia beriman kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.